Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat malam. Gimana kabarnya? Saya harap teman-temanku semuanya dalam keadaan yang baik, selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, diberkahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Teman-teman, selamat malam minggu ya. Jangan lupa bikin keluargamu bahagia. Kalau besok kamu lomba, ini kan tidak semua istri suka main burung. Atau gimana ya ngomongnya ya? agak sulit ngomongnya. Kalau burung ownernya sih suka aja gitu. Oke, bercanda teman-teman. Jadi gini, nggak semua istri pemain burung itu suka diajak ke lomba burung ya. Saya tuh banyak teman ya, sering saya tuh ajak untuk istri teman-teman ini kan, ayo diajak aja di lapangan. Istri saya tuh suka di lapangan gitu kan ya. Nanti biar mereka itu bisa ngobrol bareng. Ternyata itu tidak semuanya tuh suka ya diajak ke lomba burung. Jadi supaya sama-sama punya senang, supaya ya kita besok kan lomba kan cari senang ya, dan kalau juara kita bahagia. Nah keluarga ini juga biar senang, maka usahakanlah malam minggu seperti ini nyenengin dulu ya keluargamu, anak istrimu, ajak makan, ajak keluar. Biar nanti kalau istrimu dan anakmu senang, ini walaupun tidak terucap, nanti pasti apa? Ini akan jadi satu doa. Apalagi sampai terucap. Pak, besok mudah-mudahan burungnya menang ya. Gitu. Ya, gitu ya. Selamat malam minggu lah ya. Ajak istrimu keluar, bahagiakan anak istrimu. Oke, biar besok perjalananmu lancar dan burungmu bisa nampil dengan maksimal. Teman-teman, seperti biasanya saja saya akan menanggapi komentar yang ditulis di kolom komentar YouTube. Saya akan menanggapi atau menjawab beberapa komen yang ditulis di kolom komentar YouTube. Ini acak saja ya. Saya mulai dari Didin Hartono. Assalamualaikum Om Sanda. Aku mau nanya, burung murai saya ada suara ayamnya. Apakah ngaruh kalau digantangan? Terima kasih. Yang dimaksud ngaruhnya gimana? Lebih spesifiknya gimana? Ngaruh di performa atau ngaruh di penilaian? Kalau ngaruh di penilaian, iya. Apalagi kalau suara ayamnya itu yang petok-petok. Kalau masih piek-piek itu masih oke lah. Apalagi kalau burungmu itu membawakan suara ayamnya piek-piek itu tadi agak rapet, agak nyepit gitu ya. Dan panjang, itu masih dikatakan apa? Materi. Tapi kalau petok-petok, ya tentu saja itu tidak dinilai. Jadi kalau burungmu itu dominan suaranya ngukluk dan petok-petok, walaupun burungmu itu punya durasi yang panjang ya, dari awal sampai akhir penjurian itu dia bunyi terus, ya itu akan percuma karena burungmu tidak mengeluarkan materi-materi yang dikatakan nada tinggi lah ya. Jadi ya itu tadi nggak ada nilainya kalau cuman petok-petok saja. Gitu. Kalau piak gitu, terus dia panjang bawanya dan nyepit, nah ini masih dianggap satu materi. Oke, lanjut. Ini dari Roman YZX. Assalamualaikum Om Sanda. Apa benar burung murai balak mainnya nggak stabil Om? Dan cara merawat yang biar stabil Om? Makasih Om. Oke, jadi gini, mungkin untuk teman-teman yang belum begitu lama ngerawat burung dan tidak banyak pengalaman gitu ya. Oke, sudah ngerawat burungnya udah lama tapi tidak pengalaman dalam merawat jenis-jenis burung murai batu ya. Kalau kita lihat burung balak ini kan bisa dikatakan digolongkan burung ekor hitam gitu ya. Entah itu keturunannya ya, ini kan banyak peternak juga yang menernakkan burung dari ekor hitam yang betul-betul hitam terus diternakan dengan burung Sumatera yang lain, akhirnya keluar balak gitu kan. Di alam juga ada yang balak asli, itu juga ada gitu. Nah sekarang gini,
Ini perlu kalian tahu ya. Burung ekor hitam dan keturunannya, ya burung balak begitu itu ya. Sebenarnya dia punya banyak poin. Ya, ini poin-poin untuk burung lomba. Apa saja? Contohnya nih ya, satu, tipikal suara. Dia itu nadanya tinggi. Walaupun burung yang gak kencang suaranya, tapi karena dia nadanya tinggi, burungnya itu kan cenderung medium ke kecil ya. Kalau ekor-ekor hitam itu ya. Biasanya itu karena dia nadanya tinggi, itu kedengar walaupun burungnya kecil dan dia tidak keras. Karena dia nadanya tinggi, itu kedengar. Terus apalagi? Yang kedua itu burung jenis ini jarang O. Jarang sekali O. Sering mengeluarkan materi, entah itu di lapangan ataupun di rumah. Kenapa seperti itu? Karena memang didukung dengan temperamen yang sangat bagus. Jadi kalau burung-burung ekor hitam itu ya, itu khas. Temperamennya bagus. Gampang marah burungnya. Ada suara agak keras gitu ya, bahkan mungkin piring pecah gitu, itu dia marah. Kalau memang burung itu ada kesiapan, itu marah dia ya, nembak-nembak akhirnya seperti itu. Temperamennya bagus, bagus lah untuk kalau saat burung itu di rumah, sewaktu burung itu responnya itu ya dengan temperamen yang bagus, akhirnya kan burungnya gampang respon nih, responnya tuh bagus ya, untuk apa, poin burung lomba. Oke. Terus apa lagi? Burung ini cukup cerdas. Nggak usah nunggu mabung. Banyak burung ekor hitam dan keturunannya ini dia juga bisa dimasterin. Walaupun nggak semuanya. Ada juga yang pekok juga ada gitu ya. Tapi kalau kita ngomong pada umumnya atau kebanyakan, burung ini, jenis ini itu mudah dimasteri. Oke. Terus apa lagi? Ya cuman sayangnya yaitu tadi teman-teman, kalau teman-teman sudah lama ngerawat burung dan pengalaman, punya pengalaman beberapa jenis burung dan juga sudah pernah merawat beberapa burung ekor hitam dan keturunannya, nanti akan tahu sendiri. Memang dia punya khas, burungnya itu memang agak sulit untuk stabil ya. Ini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan settingan. Ini udah kewatak atau sudah karakter dia. Ya. Maka sebenarnya tidak ada alasan ya. Ingat, tidak ada alasan pemain-pemain ini tidak menyukai burung ekor hitam dan keturunannya. Harusnya kalau dia memang tujuannya untuk lomba, harusnya mereka suka. Mereka senang tuh lihat burung apa? Ekor hitam dan keturunannya, karena dia punya poin-poin lomba ya, dia punya segalanya sebenarnya, cuman ya itu tadi ada kekurangannya, itu sayangnya burungnya memang pada umumnya atau kebanyakan itu agak sulit untuk stabil. Yang ada yang beralasan bahwa burungnya terlalu temperamen, burungnya ada nakal lah, yang ini itu, banyak lah alasan seperti itu. Tapi intinya, pada intinya burungnya sulit stabil. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan settingan. Bahkan dengan settingan yang sama, dengan rawatan yang sama, minggu ini dengan minggu berikutnya terkadang itu sangat jauh perbedaannya ya, performa dia di lapangan. Dan itulah yang dikatakan tidak stabil. Oke, gitu. Nanti kalau ngomong seperti ini dengan orang yang baru awal ngerawat burung dan kebetulan dia punya burung ekor hitam dan keturunannya itu tadi ya, balak dan sebagainya itu tadi, kok kebetulan burungnya stabil, nanti protes dengan apa yang saya katakan. Tapi kalau orang itu udah pengalaman ya, udah gonta-ganti jenis burung balak ya atau burung ekor hitam ini tadi, maka dia akan tahu kelemahannya di situ. Ya, satu contoh yang paling mudah saja, kenapa kok di lapangan itu, di lomba-lomba event besar, kenapa di komunitas-komunitas ini tidak dipenuhi dengan burung-burung ekor hitam dan keturunannya? Apa alasannya? Padahal kalau burung ini dikatakan poin lombanya ya, nadanya tinggi, jarang suara O atau suara besar, burungnya cerdas, temperamennya bagus. Apalagi
Soal rawatan saya bilang tadi ya, rawatannya sama saja dengan burung-burung yang lain. Ya kalau dikatakan mudah ya mudah. Toh ini kan saya bilang tidak ada hubungannya dengan settingan. Ini karena watak. Jadi nggak ada alasan orang itu tidak menyukai burung ini kalau dia lihat spek lombanya. Tapi masalahnya yaitu tadi. Agak sulit untuk stabil. Gini aja Om. Kalau kamu punya burung ekor hitam atau burung balak ini tadi, supaya burungmu tetap podium ya, tetap mau kerja bagus, kamu tidak merugi, saran saya yang penting burung itu punya kesiapan. Toh kamu kan bisa lihat ya, melihat burung itu siap untuk digantangkan seperti apa kan kamu bisa tuh ya. Asal burung respon, sering mengeluarkan nada tinggi, dia sering nembak, itu artinya burung itu punya kesiapan. Tinggal nanti didukung aja dengan tenaga dia yang bagus. Kalau dirasa nanti di lapangan kok dia ada kedodoran dengan stamina dia, nanti upayakan dengan stamina. Itu saja. Itu aja, rutin kamu kasih, konsisten kamu kasih, maka burungmu akan stabil. Tapi terkait dengan burung ekor hitam yang agak sulit stabil ini tadi, maka untuk menyikapinya gitu ya, tidak perlu kamu ubah-ubah tentang settingannya. Hanya saja kamu daftarkan burung itu sewaktu kamu bawa burung itu ke lapangan. Kalau ada perubahan yang signifikan, nanti kamu tahu tanda-tandanya. Kebanyakan nih ya, kalau burung itu tidak mau kerja di lapangan itu juga dia tidak bongkar. Itu kebanyakan seperti itu. Tapi ada tanda-tanda lain. Bahkan ada juga yang sebaliknya. Di saat burung ini dibawa ke lomba, kok dia malah gembrong-gembrong. Ini malah nggak mau kerja. Itu ada juga. Nanti kamu bisa menemukan timing yang pas ya untuk burungmu. Oh ini burung ini mau kerja atau tidak. Itu nanti kamu akan tahu dengan sendirinya nanti. Ya kamu bawa aja beberapa beberapa waktu ya. Anggap aja seminggu sekali kamu gantangkan. Coba aja kamu bawa ke lomba. Seperti apa nih? Nah di situ nanti kamu akan tahu. Oh burung ini kalau seperti ini, burungku ini pasti akan kerja. Ya sudah daftarkan. Oke, itu. Lanjut ya. Ini dari Nirus Dianti 9653. Kalau murai birahi boleh nggak Om dikasih minyak ikan? Jangan ya. Jadi malah kalau burung yang kecenderungan tinggi birahi itu malah jangan kamu kasih minyak ikan. Kalau kamu mau kasih minyak ikan itu ya kamu harus ada upaya lain. Jadi gini teman-teman. Di saat kita memberikan sesuatu pada burung kita dan kita tahu konsekuensi dari apa yang kita kasih, kita tuh juga harus tahu, oh cara supaya anggap aja nih, kalau nanti dikasih minyak ikan, apakah dia nanti tidak naik birahinya? Kemungkinan dia pasti akan naik. Nah, supaya dia tidak naik, maka kita perlu redam. Redamnya di mana? Kita bisa mandikan burung itu. Kalau kamu punya umbaran, kamu kepar saja. Itu langkah-langkah untuk supaya apa? Menurunkan atau mengimbangi lah ya sesuatu yang kamu kasih ke burung itu. Contoh yang minyak ikan ini tadi, ya kamu imbangi aja dengan penambahan porsi mandi. Itu saja ya. Kalau cuma dikasih-kasih aja, sebaiknya sih boleh, ndaknya boleh saja, nggak ada yang melarang. Tapi ya itu tadi yang ini kan kamu perlu tahu apa sih konsekuensinya kalau dikasih minyak ikan. Burungmu yang tipikal gitu ya, dangkal birahi, gampang birahi, bahkan sekarang lagi ada kasus birahi yang tinggi gitu ya. Kalau main untuk settingan seperti mana saat ini yang kamu tetapkan di burungmu, kecenderungan birahinya tinggi terus gitu ya, kamu jangan kasih minyak ikan. Kalau kamu kasih minyak ikan itu kamu harus imbangi dengan rawatan. Tuh ya. Lanjut ya, dari Bewa Ambarita. Assalamualaikum Om. Om Sanda mau nanya, kenapa murai saya kalau digantang kok ngetip sekali 2 kali kalau mau nembak materi. Solusinya gimana Om? Biar nggak ngetip kalau mau bongkar materi. Ini murai non jemur Om, cuma diangetin. Itu pun kalau jadwal hari mandi. Burungnya kerja bagus, cuman ada ngetip ya. Sewaktu dia mau
nembak, ada mengeluarkan materi panjang, burungnya ada ngetip. Ada burung yang memang dia itu ambil napas lah istilahnya begitu. Itu sudah kebentuk karakter seperti itu, di mana dia mau neken, dia harus cari stand untuk dia, gitu ya. Istilah kalau orang burung itu cari napas, ya, atau apa istilahnya seperti itu ya, cari napas lah bahasanya seperti itu. Ya, nah gini Om. Kalau ini terus menerus kan akhirnya waduh nggak enak ya. Apalagi di beberapa komunitas itu juga burung yang terlalu sering ngetip itu dianggap pelanggaran. Ya, bukan diskualifikasi loh, tapi pelanggaran. Ya kalau pelanggaran satu ini yang jelas burungmu bisa juara tapi tidak bisa juara satu kan. Wah ini kerugian dong. Kita ini pengen pokoknya ya target di burung yang kita rawat, kalau burung kita sudah mapan, sudah enak, sudah stabil lapangan, kita ini targetnya adalah burung kita bisa kerja dengan top perform, burung kita bisa kerja neken, ya serem ya, bongkar materi, durasi kerja oke, mainnya speed rapet, dan burung itu main rapi, kan gitu. Ya kan? Kalau burung ini terlalu banyak tingkah, banyak gerak, banyak ngetip, burung serem, bongkar materi, ya itu tadi. Nanti takutnya sewaktu kamu main di satu komunitas, kok komunitas itu menerapkan banyaknya ngetip itu dianggap satu pelanggaran, kan kerugian. Nah gitu ya. Nah ini kan saya katakan tadi ada burung yang seperti ini ya. Tapi ini kan tidak satu kepastian juga ya, bahwa burung itu memang dia sudah karakter dia suka ngetip seperti itu saat dia mau nembak ya. Saat dia mau cari stand untuk dia nembak atau cari napas ini tadi. Mungkin saja, dan kita juga berharap kan ya supaya mungkin kita sedikit upaya untuk burung itu lebih bagus lagi. Nah ini fungsinya kita sebagai pemilik dan perawat ini tadi. Coba aja diupayakan. Apa aja yang bisa diupayakan? Kalau dari rawatan, itu kamu bisa mandikan burungmu ya paling enggak itu 1 hari sebelum hari H. Mungkin hari Sabtu itu kamu bisa mandikan. Nanti kamu lihat lagi gimana kinerjanya. Masih banyak ngetip enggak? Kalau dia masih banyak ngetip, dibikin agak dekat aja waktunya. Mungkin di hari H, mau berangkat lomba itu kamu mandikan. Atau kalau kamu lombanya itu di luar kota, kamu bisa mandikan itu di hotel. Gitu kan ya? Gitu. Terus gini lagi. Selain kamu upayakan lewat rawatan, kalau ini memang tidak bisa nih di burungmu tetap aja banyak ngetip seperti itu, ada cara lain, yaitu coba kamu rubah tangkringannya. Sebagian kecil ini ya burung itu ada yang memang dia minta lebih spesifik dengan tangkringan. Ada yang minta itu dia lebih besar dari tangkringan pada umumnya yang kita kasih ke burung ya. Tangkringan-tangkringan yang dijual di pasaran itu kan kalau untuk tangkringan amplas itu ke sekitar 14 ya, ukuran 14 15. Ya, kamu bisa mungkin lebih besar dari itu atau lebih kecil dari itu. Dengan patokan tangkringan yang biasa dia pakai. Coba kamu gedein gimana ya, diameternya nih, kamu gedein gimana. Nanti kalau kamu kecilin bagaimana? Itu bisa juga jadi upaya. Itu. Terus ada lagi cara lain. Nah ini agak panjang nih kayaknya nih ya. Tangkringan itu carikan tangkringan yang bisa menyerap air. Ya sebenarnya tangkringan kayu itu juga kalau kamu basahi juga dia basah. Cuman kalau kebetulan kamu sukanya pakai tangkringan amplas ya, carilah tangkringan amplas yang dia tidak banyak finishing.
Aku punya itu ya, ya harganya memang cukup mahal, harganya di atas 60.000 satu piece itu ya. Tapi saya jamin tangkringan itu awet, tidak gampang mengelupas parsirnya atau amplasnya. Tapi ya itu tadi teman-teman, amplas itu tetap apa fungsional lah ya. Fungsi dari amplas itu sendiri itu masih tetap normal gitu ya. Nggak terus, kan ada itu tangkringan yang memang nampak bagus tapi dia licin. Karena apa? Karena finishingnya terlalu tebal. Jadi fungsi dari amplas itu udah gak kepake lagi. Memang nampak kelihatan kayak tangkringan amplas. Tapi karena terlalu tebal finishingnya, akhirnya fungsi dari amplas itu tidak terpakai. Nah, saya tuh ada, nanti dilihat aja di Shopee ya, di Umpamane Kicau Official. Saya tuh punya tangkringan yang dia tangkringan amplas. Jaminan kualitasnya bagus, nggak gampang rontok pasirnya. Dan dia itu kalau waktu kamu semprot, itu dia bisa nyerap air. Nah, ini juga bisa jadi upaya supaya burungmu tidak banyak gerak. Lebih tenang, lebih nyaman. Tidak banyak ngetip waktu digantangkan. Itu ya Om ya. Jadi ya jangan gampang pasrah lah. Memang ada burung yang akhirnya dia itu menjadi satu karakter ya. Karena karakter ini bisa dibentuk, karakter ini sesuatu yang bisa dipertajam. Dia itu akhirnya ngetip, sering ngetip di saat dia mau bongkar ya. Sewaktu mungkin mau nembak cililin, dia nerpa dulu ngetip, apa namanya, nembak. Nerpa, nembak seperti itu. Nah, ini kalau sering-seringan, lah kalau burungmu nembaknya 20 kali artinya kan dibaca sama juri 20 kali ngetip. Gitu ya. Oke, burungmu kerjanya bagus, tapi kalau seperti itu kan artinya tidak rapi. Ya, kalau cuman ngetipnya sekali dua kali, nggak selalu sewaktu dia mau bongkar materi. Katamu kan selalu begitu saat dia bongkar materi, sewaktu dia mau bongkar atau mau nembak, dia selalu ada ngetip. Nah, ini jadi karakter. Kamu nggak usah pasrah. Ya, kalau istilah orang itu, ya itu tadi cari nafas lah ya. Tek gitu kan ya. Ya jangan pasrah, diupayakan. Ya, tangkringannya kamu bisa rubah atau kamu itu tadi pakai tangkringan yang kamu basahi. Terus untuk soal rawatan, kamu bisa mandikan burung itu sebelum dilombakan. Kalau itu sudah dikasih, ya mungkin settingan juga, settingan pakan itu setutnya jangan terlalu banyak. Itu juga bisa ya kan. Terus itu nanti disesuaikan saja. Terus apa, setut pakannya kalau burungnya memang seperti itu cenderung kayak nampak kayak burung yang emosinya terlalu tinggi, ya kamu kayak Hongkong itu kamu kurangi saja. Bahkan kamu tidak kasih juga tidak apa-apa. Mahalnya burung itu ya waktu proses carinya ini tadi loh teman-teman. Ya seperti mana yang saya contohkan lah ya. Saya beli burung dengan trofi sebanyak ini coba ya. Satu burung namanya supersonik, harganya murah. Memang burung trouble, yang bikin dia mahal sampai ditawar mahal nih ya. Mahal pokoknya tawarannya itu teman-teman. Tapi bukannya saya menolak, saya selalu kalau ditanya soal harga saya bilang nggak usah ngomongin duit lah ya. Gimana saya mau silaturahmi ya, kalau saya nggak ada burung kan saya bisa silaturahmi dengan kalian dengan cara seperti ini, ya kan? Karena burungku itu tadi mumpuni untuk silaturahmi dengan orang-orang besar gitu loh. Untuk yang lain ya ada spek sendiri yang saya juga khususkan untuk mungkin gantangan lokal atau berlapres seperti itu juga ada deh. Banyak di rumah itu ada. Gitu ya. Jadi burung yang trouble belinya murah ini tadi karena trouble ya, dan tidak mudah untuk menemukan itu. Ada hubungannya juga dengan rezeki. Ngerawatnya ini loh, ngolahnya ini yang bikin mahal ya. Menemukan di setiap kasusnya, menyelesaikan kasusnya gitu ya, itu yang mahal. Dimana burung itu kan tadinya ciak ekor, jadi selesai ciak ekornya. Yang tadinya mungkin dia kerjanya kurang durasi, akhirnya wah burung si SS itu udah terkenal lah pokoknya kalau durasi kerjanya top pokoknya dia itu ya. Gayanya ekstrim lagi. Ya ngiming-ngimingi Om Sanda nih pamer ya.
Oke lah teman-teman, ini aku juga kebetulan ada janjian sama teman-teman. Ini kan kemarin ada rapat, ini tadi mau ada pertemuan ya. Kebetulan besok saya dan teman-teman itu bikin event di daerah sini, event kecil-kecilan ya, silaturahmi. Nah, malam ini mau ngumpul bareng ya, rencananya mau apa? Makan sate kambing. Ya, sambil kumpul-kumpul sama teman-teman perburungan yang ada di sini. Gitu aja, saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.